Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 10. Kisah keteladanan Wali Songo. Pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari kisah keteladanan Wali Songo pada pertemuan ini adalah siswa mampu menjelaskan makna Wali Songo dengan tepat, mampu menyebutkan nama-nama Wali Songo dengan benar, mampu menyebutkan sifat teladan dari para Wali Songo dengan benar, mampu menceritakan kembali kisah teladan Wali Songo dengan berani, mampu menunjukkan sifat teladan Wali Songo dengan tepat. Mari kita amati gambar berikut. Nah, anak-anak, adakah yang tahu gambar apa ini? Nah, kalau belum tahu, ini adalah gambar para Wali Songo. Pengertian Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh Islam yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam Jawa berarti 9. Demikianlah istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali atau wali 9. Adalah Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Ketika dewasa, dia diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan Islam ke wilayah selatan. Bersama dengan 40 orang rombongan, mereka tiba di Gresik pada tahun 1380 Masehi. Beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Kisah keteladanannya adalah semangatnya dalam mendakwahkan Islam. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dan dikenal dengan nama Sunan Gresik. Ini adalah foto Sunan Gresik. Adalah Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Ali Rahmatullah. Dia adalah putra Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan Dewi Chandrawulan. Ayahnya adalah seorang ulama dari Samarkand di Asia Tengah. Menurut catatan sejarah, dia lahir pada tahun 1410 Masehi. Nah, kisah keteladanan yang menarik dari Sunan Ampel bahwa Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Wijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, tetapi Prabu Wijaya terkesan dengan ajaran agama Islam. Karena berdakwahnya, Sunan Ampel mengajarkan budi pekerti yang mulia. Selain itu, Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo. Nah, falsafah Mohlimo itu adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Di antaranya 1. Main berjudi, 2. Ngombe atau mabuk-mabukan, 3. Maling atau mencuri, 4. Madam atau menghisap candu atau ganja, yang kelima adalah madon atau berzina. Nah, pada tahun 1478 Masehi, Raden Rahmat meninggal dunia. Beliau dimakamkan
diletakkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya, dan dikenallah dengan nama Sunan Ampel. Inilah foto Sunan Ampel. Adalah Sunan Bonang atau yang disebut dengan Magdum Ibrahim. Nah, inilah adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Beliau memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Kisah keteladanan yang dapat kita ambil adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tempatnya adalah Sunan Derajat. Nah, ini adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat termasuk putra Sunan Ampel. Beliau juga adalah putra saudara Sunan Bonang. Beliau diutus ayahnya untuk berdakwah ke wilayah Gresik. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Nah, Sunan Derajat pun berdakwah melalui kesenian. Yang terkenal adalah tembang Bacapat Pangkur, merupakan ciptaan beliau. Salah satu nasihat Sunan Derajat kepada muridnya adalah Bapang dan simpangi ono catur mungkur, yang artinya jangan mendengarkan perkataan yang menjelek-jelekan orang lain. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Nah, ini adalah Sunan Kudus. Mari kita ingat, ini adalah gambar Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Mundung atau Raden Usman Haji. Beliau memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Sunan Giri. Nama kecil Sunan Giri adalah Raden Paku atau Jaka Samudra. Dia adalah putra dari Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Serkadu. Di kalangan Wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai ahli politik dan ketatanegaraan. Dia menyusun peraturan ketatakerajaan dan pedoman tata cara di keraton. Karyanya inilah yang kemudian digunakan di kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Makamnya terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Said Ahmad bin Mansur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Said atau Raden Syahid. Beliau adalah putra Bupati Tuban Arya Wilwatikta. Sunan Kalijaga disebut dengan Syekh Malaya. Raden Said adalah murid Sunan Bonang. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga memadukan dakwah dengan seni budaya masyarakat. Dia menciptakan wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, ukir-ukiran, dan batik. Di antara tembang yang diciptakannya adalah Lir Ilir dan Dandang Gula dan Semerangan. Selanjutnya adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said.
Nah, inilah Raden Umar Said. Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dia menyebarkan ajaran Islam di wilayah lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Muria wafat dan dimakamkan di Desa Colo, sekitar 19 km dari pusat. Nah, yang terakhir adalah Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Nah, inilah tampilan Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448. Ayahnya adalah seorang sultan Mesir bernama Syarif Abdullah. Ibunya adalah putri Raja Siliwangi yang bernama Nyai Larasantang. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1580 Masehi dan dimakamkan di Pasir Jati, bagian tertinggi kompleks makam Gunung. Demikianlah kisah para wali songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.